Ya, ya, yang usul sunnah. Diatur sendiri karena tadi tidak sempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah yang akan kita baca yang pertama adalah kitab tentang akidah. Kitab tentang akidah, yaitu kita akan membaca kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua kitab fikih, yaitu hadis-hadis yang memuat tentang pembahasan fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikumpulkan hadisnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, sebelum kita mulai, bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Menuntut ilmu ini adalah ibadah. Jadi kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Maka niat kita di dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa jenis niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah niat untuk mengangkat kebodohan atau kejahilan, terutama dalam masalah akidah. Kemudian
niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain atau ketidaktahuan dari orang lain. Akan tetapi saya ingatkan bahwa pada niat yang kedua ini seringkali kita terlupa atau lalai atau digoda oleh syaitan. Di antara kita para penuntut ilmu ini yang sekarang banyak ditimpa dengan tipu daya syaitan, yaitu ketika kita menuntut ilmu untuk mengajarkannya. Sehingga benar bahwa kita menuntut ilmu untuk mengajarkannya, tapi ternyata ilmu itu tidak pernah kita amalkan. Kita ketika menuntut ilmu, mendengarkan ustadz atau ceramah, kita mendengar dan itu pembahasannya baik, retorikanya bagus, cara penyampaiannya baik, dan kita mengambil itu untuk kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Dan benar saja betul-betul kita sampaikan kepada orang lain, akan tetapi kita tidak amalkan. Dan ini yang banyak menimpa para penuntut ilmu. Menyangka bahwa agama ini untuk dibicarakan, agama ini untuk didiskusikan, agama ini untuk kemudian duduk membawakan ceramah atau pengajian, agama ini kemudian berdiri berkhutbah, kemudian dianggap menarik atau mengumpulkan banyak jamaah. Tidak. Agama ini untuk kita amalkan. Orang lain tidak perlu dulu kita pikirkan. Ku anfusakum, selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian menyeru manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Yang belajar kalian, yang membaca Al-Quran adalah kalian, yang mendengarkan langsung pengajian dan nasihat Al-Quran dan hadis ada kalian. Wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Kalian menyeru orang kepada kebaikan, lalu kemudian melupakan diri kalian, padahal yang belajar adalah kalian. Apakah kalian tidak berakal? Ini yang banyak menimpa sekarang para penuntut ilmu, bahwa ilmu ini dianggap keren-kerenan ketika di dalam menyampaikan, dalam memberikan kajian, di dalam berceramah dan seterusnya. Tidak, ilmu ini untuk kita pahami dan kemudian kita amalkan. Pikirkan dulu diri kita di dalam menuntut ilmu. Pikirkan dulu kita apakah kita sudah mengamalkannya. Kalau sudah seperti itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tidak perlu kita angkat diri kita sendiri. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ini yang harus kita luruskan di dalam menuntut ilmu. Sebab seringkali yang rata-rata yang kecuali orang-orang yang Allah berikan penjagaan, poin-poin yang bagus, yang menarik itu dicatat. Padahal ilmu itu semuanya harus dicatat. Ya, bagaimana yang saya ingat salah seorang ulama yang senantiasa mengikuti gurunya, sampai gurunya itu merasa jengkel. Kemudian dia mengatakan, menghindar dariku. Lalu kemudian dia pun menulis itu, menghindar dariku. Dia tulis itu. Semua apa yang dia dengarkan dari gurunya, kemudian dia tulis. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu kaiduhu, dan tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu adalah catatan yang kuat. Dalam penyampaian ilmu ada dua yang diakui. Yang pertama adalah orang yang kuat hafalannya ketika mendengar dan ketika menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang kuat catatannya ketika dia dengar dan dia catat, lalu kemudian dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia catat. Ini dua metode ini diakui dalam ilmu hadis. Maka
Perbaiki hafalan, kalau tidak perbaiki catatan. Maka sehingga kemudian kita ada kertas dan ada pulpen, silahkan catat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam menuntut ilmu. Baik, kitab yang pertama Usulus Sunnah. Usul artinya dasar, pondasi. Usul artinya dasar atau pondasi, akar. As-Sunnah, di sini As-Sunnah, sebenarnya As-Sunnah ini banyak pengertiannya, tergantung ditinjau dari mana. Tapi ulama salaf ketika mengatakan sunnah, maka yang dimaksud itu adalah akidah. Maka para ulama terdahulu ketika menulis Kitabus Sunnah berarti kitab tentang akidah. Usulus Sunnah berarti kitab tentang akidah, yaitu dasar-dasar akidah, pondasi-pondasi akidah. Dan ini sebagaimana yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa lafaz as-sunnah itu bisa memiliki makna ibadah atau akidah, tapi kebanyakan para ulama kemudian menulis dan dimaksud itu adalah akidah, masalah-masalah akidah. Tapi usul sunnah, maka kita bahas ini tentang dasar-dasar akidah. Dan kitab ini membahas 7 poin penting dalam akidah. Yang pertama adalah beriman terhadap takdir. Kemudian yang kedua, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, bagaimana akidah kita kepada para sahabat. Akidah seorang mukmin terhadap sahabat ini akan membedakan dia dengan firqah yang lain, golongan-golongan yang lain yang menghina sahabat seperti Syiah. Maka ini menjadi pembahasan penting, bagaimana seorang mukmin akidahnya terhadap para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kemudian yang kelima tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar. Ini pembahasan besar atau poin penting dalam kitab ini, Usulus Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi adalah guru dari Imam Bukhari. Guru dari Imam Bukhari. Nama yang paling pertama yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari yaitu Al-Humaidi. Kata Imam Bukhari, Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Telah bercerita kepada kami Al-Humaidi yaitu Abdullah ibn Zubair. Ya, Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Qala haddatsana Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Qala akhbarani Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad yang pertama kali yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Al-Humaidi ini adalah Al-Makki, orang Mekah. Dan Imam Bukhari mengawali kitabnya dengan Kitabul Wahyi. Dan wahyu itu pertama kali turun di Mekah. Dan sanad yang sahih yang ada pada beliau riwayatkan dari orang Mekah yaitu Imam Al-Humaidi. Jadi sangat tepat pemilihan Imam Bukhari yaitu gurunya Al-Humaidi ketika pertama kali menuliskan namanya. Ini tentu tidak sembarang. Seorang Imam Bukhari mencantumkan orang pertama yang disebutkan dalam kitab sahihnya yaitu Imam Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair ibn Isa, Al-Qurashi Al-Makki.
Al-Humaidi. Beliau wafat tahun 219 Hijriah. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya guru Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya guru Sufyan ibnu Uyainah. Ulama-ulama yang terkenal. Kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat gurunya. Kalau ingin melihat seorang penuntut ilmu, lihat gurunya. Sebab yang tidak belajar kepada orang yang diakui keilmuannya, maka al-faqidu la yu'ti syai'an. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Maka ingin melihat kualitas seorang penuntut ilmu, lihat di mana dia belajar. Lihat gurunya. Lihat gurunya. Maka Imam Al-Humaidi gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan siapa Imam Asy-Syafi'i? Masyhur, terkenal. Seluruh dunia mengenalnya. Umat Islam seluruhnya mengenalnya. Kemudian di antaranya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian muridnya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Ingin melihat seseorang, lihat gurunya dan lihat muridnya. Disitulah kelihatan kualitasnya. Jadi Imam Al-Humaidi ini seorang imam. Imam Ahmad sendiri mengatakan, Al-Humaidi indana imamun. Bahwa Al-Humaidi itu di sisi kami adalah seorang imam. Imam Bukhari pun berkata seperti itu, bahwa Al-Humaidi imamun fil hadis. Al-Humaidi itu imam dalam hadis. Ya, itu yang diucapkan oleh para ulama. Jadi ya, yang kita baca ini buku yang ditulis di awal abad ketiga. Awal abad ketiga. Beliau meninggal tahun 219. Jadi kemurniannya masih sangat murni. Dibandingkan kemudian kita membaca kitab-kitab yang belakangan. Ya. Ini membaca kitab ini seperti kita hidup di tahun 200-an Hijrah. Abad kedua, abad ketiga, awal abad ketiga. Tayyib. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Bishr ibnu Musa. Ya. Qala haddatsana Bishr ibnu Musa. Ia berkata bahwa telah bercerita kepada kami Bishr ibnu Musa, qala haddatsana Al-Humaidi. Di situ tidak ada qala, tapi di dalam membaca hadis itu kita harus ucapkan qala. Kenapa? Karena Humaidi tidak bercerita kepada saya, tapi bercerita kepada Bishr ibnu Musa. Maka di situ kita ucapkan qala. Jadi kita bisa lihat orang ini mengerti hadis dari cara membaca hadis. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan hadatsana Bishr bin Musa. Harus kita mengatakan qala. Karena hadasan artinya telah bercerita kepada saya. Dan Bishr bin Musa tidak bercerita kepada saya, tapi kepada penulisnya. Ya. Kemudian setelah Bishr bin Musa kita ucapkan qala. Artinya Bishr bin Musa berkata, telah bercerita kepada kami Humaidi. Ya, seperti itu aturannya di dalam membaca hadis yang ada sanadnya. Haddatsana Al-Humaidi telah bercerita kepada qala haddatsana Al-Humaidi. Bishr bin Musa berkata telah bercerita kepada kami Al-Humaidi, yaitu Abdullah bin Zubair. Itu namanya. Qala, ya kan? Qala, dia berkata, yaitu Al-Humaidi. As-sunnatu indana, sunnah di sisi kami. Maksudnya kami di sini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Bukan sendiri. Bukan menurut Imam Al-Humaidi, bukan. Tapi akidah salaf. Akidah para sahabat yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat dan dilaksanakannya. Indana, menurut kami.
Maka akidah salaf ini bukan organisasi yang kemudian punya pemimpin, yang pemimpinnya bisa mengeluarkan dan bisa memasukkan. Tidak. Semua yang punya karakter salaf, maka dia disebut dengan berada di atas manhaj salaf. Di atas akidah yang lurus. Tidak ada yang punya atau Allah tidak memberikan sultan kepada siapapun, kekuasaan kepada siapapun, bahwa dia bisa mengeluarkan orang dari ahlus sunnah wal jamaah dan bisa memasukkan orang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui itu. Allah yang berhak atas itu. Bukan manusia. Bukan manusia. As-sunnatu indana, sunnah di sisi kami atau menurut kami, ayyu'minar rajulu. Hendaknya atau bahwasanya atau bahwa yu'mina, beriman ar-rajulu, seseorang. Seseorang yang di sini ar-rajulu sebenarnya laki-laki. Ini bukan pengkhususan, ya, bukan pengkhususan. Sama kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan itu laki-laki tapi juga masuk perempuan. Misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu. Ya, amanu kan beriman itu sebenarnya wawunya itu wawul jamaah untuk laki-laki. Tapi juga masuk perempuan. Ya, kutiba alaikum, dia wajibkan atas kalian. Kum itu sebenarnya kata ganti untuk laki-laki. Tapi perempuan juga masuk. Seperti itu kita di dalam memahami ayat-ayat sampai ada dalil bahwa itu adalah pengkhususan. Ya, di sini ar-rajul seseorang. Sebenarnya ar-rajul adalah laki-laki. Jadi yang dimaksud di sini laki-laki tapi juga termasuk perempuan. Bahwa hendaknya seseorang itu beriman. Ya, ar-rajul. Ini yang sudah belajar bahasa Arab, ar-rajul ini isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Beralif lam. Ya. Beralif lam. Ayyu'minar rajulu bil qadari. Bahwa hendaknya seseorang itu beriman kepada qadar, takdir. Al-qadar. Al-qadar ini isim. Pertama didahului oleh huruf jarbi. Yang kedua beralif lam, dan yang ketiga dijar, berharakat kasrah itu. Ya. Kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya, hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Kita sering dengar istilah qada dan qadar, ya kan? Qada dan qadar. Mudahnya kalau mau memahami tentang apa itu qada, apa itu qadar, lihat tukang jahit. Tukang jahit itu sebelum dia menjahit, dia kan gambar dulu buat pola. Ya kan? Itu disebut dengan qadar, takdir. Sebelum terjadi itu ditakdirkan dulu. Kalau kemudian dia sudah gunting, ya, kan sebelum digunting ini masih bisa diperluas, diperbesar, masih bisa dikurangi, masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi ukurannya. Tapi kalau dia sudah gunting, itu disebut dengan qada. Sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, itu pasti sudah takdir. Kalau sudah qada, berarti sudah qadar. Kalau sudah qada, berarti sudah qadar. Ya. Itu cara mudah memahami antara qada dengan qadar, ya, qada dengan qadar. Hendaknya seseorang itu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, manisnya dan pahitnya. Di sini Imam Al-Humaydi kenapa memulai dengan iman kepada takdir? Ya. Bahwa disebutkan oleh para ulama awal-awal penyimpangan dalam akidah ini tentang masalah takdir, ada yang mengingkari takdir. Muncullah Qadariyah,
muncullah Jabariyah, ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh manusia itu. Ada yang mengatakan, ada juga berkeyakinan bahwa Allah, ya, menciptakan manusia dan setelah itu terserah manusia. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan. Muncul sekte-sekte sebabnya tentang masalah takdir ini. Ya. Ataukah masalah takdir ini adalah masalah yang paling rumit oleh umat Islam. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Mudah ini semua. Allah, beriman kepada Allah, ada masalah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Tapi beriman kepada qadar, takdir, ini yang orang susah menerima. Apalagi sampai ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Diberikan musibah, betapa banyak orang yang kemudian diberi musibah lalu kemudian dia melakukan kesyirikan. Ya. Sakit, berobat ke sana ke sini, datang ke rumah sakit bilang tidak ada sakit. Kalau dia tidak punya keimanan bahwa ini adalah sesuatu yang Allah telah tentukan kepadanya, lalu kemudian ke sana ke sini tidak menemukan jawabannya, dan dia tidak menerima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia pergi berdukun, berobat di dukun, sandro. Ya. Ini masalah takdir. Kemudian masalah yang kemudian paling banyak menimpa kita ini, karena takdir itu, karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi yang berlaku itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Ya. Jadi kalau orang beriman kepada takdir, hidupnya tenang. Sebab, ya, beriman kepada takdir itu maratibnya ada 4. Yang pertama, kita beriman bahwa Allah Maha mengetahui. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah tulis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah kehendaki. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dan adakan. Keempat hal ini. Jadi kalau itu sudah terjadi, itu atas ilmu pengetahuan Allah, itu telah ditulis oleh Allah, itu atas kehendak Allah, dan itu telah dilakukan, diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergeser. 1 senti tidak ada yang bergeser sedikit pun. Bahwa kemudian kita ada di sini, lalu kemudian kita menulis ini dan menulis itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang-pulang dari sini, lalu kemudian ditanya sama istri, dari mana, kenapa lama sekali pulang? Ya, akhirnya dimarahi oleh istri, itu adalah takdir. Sesuatu yang Allah telah tentukan. Lalu kita jawab, saya dari pengajian, itu tambah marah. Pengajian apa lagi? Kenapa ada pengajian begini? Itu juga takdir yang kedua lagi. Ya. Dan seterusnya. Semuanya Allah sudah tentukan. Sesuatu yang Allah telah tentukan. Jadi banyak orang yang kemudian melenceng karena takdir. Karena masalah takdir dia tidak terima. Ar-ridha ba'dal qada, ridha setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia telah menentukan takdirnya masing-masing, segala sesuatu. Ya. Jadi apa yang kita khawatirkan?
Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Walanabluwannakum, ya, kami akan menguji kalian. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan ini, kekurangan itu, mati anggota keluarga dan seterusnya. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Menjalani takdir ini harus sabar. Sebab sesuatu yang Allah inginkan dan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi hamba itu harus sabar. Dan hidup ini tidak bisa bersyukur terus. Makanya orang beriman ini sangat menakjubkan perkaranya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya baik. Diberikan musibah dia bersabar. Diberikan nikmat dia bersyukur. Berikan nikmat ya bersyukur. Makanya kita ini orang yang beriman jangan suka berandai-andai. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan jangan ucapkan lau seandainya. Fa inna lau minasyaitan. Karena lau itu dari syaitan. Coba saya bilang, seandainya begini, seandainya. Dari syaitan. Perandaian ini akan mengantarkan kepada kemudian kita mengingkari takdir. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manisnya dan pahitnya. Apa perbedaan takdir baik dan takdir buruk dengan takdir manis dengan takdir baik? Pahit. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan takdir manis dan takdir pahit itu ketika kita lakukan. Ketika kita melakukannya. Misalnya ketika kita berobat. Sakit, takdirnya pahit. Tapi ketika kita sembuh, takdirnya baik. Jadi ketika kita bersentuhan, ya, tapi manis pahit ini bukan akhir. Yang menjadi akhir itu adalah baik dan buruknya. Jadi takdir manis dan takdir pahit itu ketika kita menghadapi musibah atau ujian. Takdir baik dan takdir buruk adalah hasil ketika kita setelah menghadapi itu. Seperti orang sakit. Orang sakit ini ya kalau disuntikkan pahit atau manis. Ya, pahit, sakit. Tapi setelah itu dia sehat. Buruk atau baik? Baik. Ya. Orang yang makan sembarangan misalnya. Ya, dia tahu bahwa dia punya penyakit ini, dia makan pantangannya. Enak. Tapi setelah itu dia masuk rumah sakit. Enaknya ini manis. Tapi kemudian takdirnya buruk. Tapi buruk di sini tidak dinisbahkan kepada Allah. Ya, sebab keburukan itu kita tidak bisa melihat buruk 100%. Banyak orang yang ditimpakan musibah lalu dengan musibah itu dia bertaubat. Lalu kemudian dia sadar. Lalu kemudian musibah itu membuat dosanya digugurkan. Kemudian beliau mengatakan, wa ayya'lama. Ini selanjutnya. Dan hendaknya dia mengetahui, yaitu orang tadi ini, seorang hamba harusnya mengetahui. Apa yang harus dia ketahui? Anna sesungguhnya ma asabahu, apa yang menimpanya. Lam yakun liyukhti'ahu, tidak mungkin meleset darinya, tidak akan meleset. Ini akidah yang kuat. Bahwa apa yang Allah takdirkan menimpa saya tidak akan meleset sedikit pun. Walaupun saya menghindar. Wa anna ma akhta'ahu, dan sesungguhnya apa yang meleset darinya lam yakun liyusibahu, tidak akan pernah menimpanya.
Wa anna dzalika kullahu, dan sesungguhnya seluruhnya itu adalah qada'un minallah. Qada'un tadi takdir kan? Qada'un sesuatu yang Allah telah putuskan. Qada itu putus, memutuskan. Makanya qadi atau bahasa yang kita hakim itu orang yang memutuskan. Qada adalah seluruhnya adalah takdir, keputusan minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Ya, perhatikan bahasanya. Sesuatu yang telah menimpamu, sudah terjadi. Itu adalah sesuatu yang Allah telah takdirkan dan tidak akan meleset darimu. Itu adalah qada. Itu adalah qada, dan tentu mendahulunya takdir. Telah didahului oleh takdir. Dan apa yang meleset darimu, artinya tidak akan mengenaimu, itu tidak akan pernah menimpamu sedikit pun. Itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Ini diperbaiki ya, dicatat. Ini ada kertas bergaris itu, poin-poinnya dan insya Allah kalau catatannya lengkap, bagus, pemahamannya baik, sampai di rumah tinggal kumpulkan keluarga, bacakan. Nah sini berkumpul semua, bapak, ibu, saudara, anak-anak, sini bacakan tentang masalah takdir. Ku anfusakum wa ahlikum, begini. Ya, kan seperti itu. Ada catatan. Yang saya tadi mencatat seperti ini, inilah gunanya. Ilmu itu adalah buruan, maka ikatlah dengan tali yang kuat, dan tali yang kuat itu adalah catatan. Ini alhamdulillah 2 halaman kita sudah ya selesaikan tentang masalah takdir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bagi lagi ya lembaran selanjutnya. Azan? Belum? Ya? Oh, 2 menit. Baik, kita baca sedikit kitab. Kitab yang kedua ini adalah kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kitabnya hadis, semuanya hadis tentang fikih. Fikih itu misalnya salat, puasa, zakat, haji, wudu, mandi, ya taharah secara umum, itu fikih. Tapi isinya hadis yang kemudian dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat tahun 552 Hijrah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Sudah. Kita dengarkan dulu azan, setelah azan kita lanjut sampai qomat. Jadi yang batal wudunya bisa ambil kesempatan untuk berwudu ya.
محمد ولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى An Abi Hurairah. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama beliau yang dikuatkan oleh ulama. Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saya tidak katakan yang paling banyak menghafal hadis, tapi paling banyak meriwayatkan, menyampaikan hadis. Sebab beliau bersama Rasulullah kurang lebih hanya 3 tahunan. Makanya orang kemudian mencurigai kenapa bisa. Ya. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang selalu menyertai Rasul dimanapun berada. Ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu yang ingin mendapatkan ilmu, maka mulazamah itu penting. Mulazamah itu selalu mendampingi, mengikuti kemanapun guru kita pergi. Ya, ini penting. Selalu mengikuti kajian-kajiannya. Mulazamah. Kemudian beliau pernah mengeluh kepada Nabi SAW tentang lupa. Lalu kemudian didoakan oleh Nabi SAW dan setelah itu beliau tidak pernah lagi lupa. Kemudian yang ketiga, beliau tidak disibukkan dengan urusan apapun. Urusan pemerintahan beliau tidak masuk. Dagang juga tidak. Urusan dunia tidak. Beliau sibuk dengan urusan meriwayatkan. Karena kalau kita mengatakan bisa saja bahwa Abu Bakar itu lebih banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Karena paling banyak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan setelah itu sibuk dengan pemerintahan, menjadi khalifah. Tapi kalau Abu Hurairah tidak. Makanya saya katakan paling banyak meriwayatkan. Tapi belum tentu paling banyak menghafal hadis. Karena boleh jadi kita hafal tapi kita tidak ceritakan, tidak sampaikan. Ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, pada air laut, artinya tentang air laut. Tentang air laut, ya. Tahu air laut ya? Ya, tahu. Karena ada yang tidak tahu air laut. Pernah ada satu kejadian, betul-betul ternyata memang asin. Ya.
tentang air laut. Karena kalau orang tidak mengenal air laut, dia cuma dengar, tidak pernah rasa, yastagrib, nanti dia akan merasa aneh. Masa ini bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi dan seterusnya. Karena memang ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah jumpa dengan laut. Ya, orang-orang misalnya di pegunungan tidak pernah lihat laut. Tidak pernah rasa itu bagaimana itu air laut. Fil bahri, tentang air laut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu. Huwa, yaitu at-tahur, suci, mensucikan. Jadi tahur itu suci. Air laut itu suci plus mensucikan. Ya, sebenarnya sampai di sini sudah cukup. Karena sahabat yang ini, seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna kunna narkabul bahar. Kami pernah di laut. Kami cuma membawa air sedikit. Kalau kami pakai berwudu, maka kami pasti haus. Maka kami berwudu dengan air laut. Apakah wudu kami sah? Ya, apana tawaddau bima'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, keluarlah ini, wat tahuru ma'u, suci, mensucikan air. Jadi inilah jawaban Rasulullah tentang air laut. Airnya suci, ya terlepas kita menganggap ini rasanya begini dan seterusnya, yang penting suci dia. Dan mensucikan. Suci, mensucikan berarti bisa mengangkat hadas. Orang yang junub bisa mandi dengan air laut dan setelah itu tidak perlu lagi mandi dengan air tawar. Hadasnya sudah terangkat. Orang yang buang angin boleh dia berwudu dengan air laut dan hadasnya, hadas kecilnya terangkat. Ya, kalau kemudian dia buang air kecil, ya, atau buang air besar, kemudian dia bersuci dengan air laut, maka sudah bersih. Bagaimana kalau ada orang kencing di laut, kencing celana? Apakah celananya bernajis atau tidak? Bernajis. Ya, awalnya bernajis. Setelah itu jalan, kemudian disucikan dengan air laut yang ada. Jangan lagi bilang tunjuk saya mau kencing. Ada itu. Waktu kecil itu kita pernah jelokkan asupan deh. Apa akidah apa yang ada di situ? Sebab suci, mensucikan airnya. Suci, mensucikan airnya. Tapi Nabi SAW menambah lagi, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu kemudian kayaknya nanti ini akan bertanya lah, boleh kita tambah jawaban walaupun kita tidak ditanya tentang itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi halal bangkainya, semua bangkai yang hidup di laut, ya, bukan bangkai kambing dibuang ke laut, itu tidak boleh, ya. Ini dalil bahwa semua yang ada di laut itu halal kita makan. Yang hidup di laut halal. Apa saja, mau singa laut, anjing laut, halal. Dasarkan dalil ini. Tapi ingat, halal itu belum tentu baik. Karena makanan itu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Ada mungkin beracun, ya, dan seterusnya ada. Itu tidak boleh kita makan karena memang halal tapi tidak thayyib. Ada ikan mengapung beberapa hari, boleh halal tapi tidak baik, thayyib, ya. Nanti kata tidak boleh. Tapi secara umum bahwa semua yang hidup di laut itu, dan ini termasuk pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cara ini, mengatakan semua yang hidup di laut bangkainya halal. Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah membolehkan bagi kita memakan bangkai hewan yang hidup di laut. Coba kalau harus disembelih, repot. Bagus kalau ikan besar. Kalau kita beli ikan merah
satu-satu. Jadi itu nikmat Allah memberikan kepada kita bisa memakan bangkai dari laut, hewan yang hidup di laut. Jadi dalam hadis ini kita memahami bahwa air laut itu suci, mensucikan. Ya, kemudian boleh memakan semua jenis hewan laut, yang penting halalan thayyiban. Kalau halal iya, thayyib ya. Kalau menghasilkan mudarat jangan makan. Kemudian pada hadis ini boleh menambah jawaban. Boleh menambah jawaban sekiranya ada hal yang harus atau yang penting kita tambahkan pada penjelasan atau jawaban dari orang yang bertanya. Kali tentang jenis-jenis air. Karena kalau kita ingin bersuci itu harus menggunakan, asal dari pensucian itu menggunakan air. Menggunakan air. Satu menit berarti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di hadis yang kedua. Jadi apa namanya? Judulnya ini hadis bisa dicatat di bawah itu bahwa air laut itu suci. Baik, catatannya sebenarnya ulama hadis seperti itu. Mereka datang ke sana ke sini mendengarkan dari gurunya dan dicatat hadis dari dia sendiri. Sampaikan sesuai dengan catatan, jangan tambah-tambah lagi. Kecuali kita ada ilmu yang lain yang kita dapatkan dari tempat itu. Jadi kami harapkan bahwa kitab akidah yang kita jelaskan di sini semuanya tahu, paham. Setelah itu ada masjid di dekat rumahnya atau ada mungkin ya sebelahnya atau ada anaknya, keluarganya, bacakan itu. Ya, hadis bacakan satu hadis. Ya, semua orang harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jadi posisikan diri kita ini sebagai penyampai ilmu, jangan tambah-tambah. Seperti apa yang kita dengar, seperti itu yang kita sebut. Itu amanah dari ilmu ini hadis. Nyampaikan seperti apa yang ini. Jangan lagi jelaskan, jangan lagi tambah-tambah atau maaf. Baik, insyaallah kita sampai pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah kepada kita kesempatan kesempatan dan waktu. Wabarakatuh.